wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Vidyasari Aristawati dari SMK Negeri 1 Trenggalek. Pada hari ini saya akan melakukan diseminasi terkait dengan Gobuk Jatim Cerdas. Kebetulan saya gelombang 2, kelas saya adalah 2B. Jadi mohon istilahnya like and subscribe untuk yang saya berikan nanti di YouTube. Untuk nomor registrasi saya adalah 1077 atau 1077. Untuk yang selanjutnya adalah video saya terkait dengan diseminasi. Kebetulan kita kolaborasi dengan Bu Titi. Kebetulan beliau juga fisika dari SMK Negeri 1 Watulimo. Terima kasih. Saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pada kali ini kita berdua, Bu Titik sama saya, akan melakukan diseminasi terkait dengan Gobuk Jatim Cerdas gelombang 2. Jadi di sini nanti ada 2 session. Yang sesi pertama adalah Bu Titik dulu. Beliaunya adalah guru fisika di SMK Negeri 1 Watulimo. Nanti akan membahas masalah prezi itu kayak apa, biar beliaunya nanti yang menjelaskan. Untuk yang sesi yang kedua, nanti kebetulan saya sendiri, materinya tentang Filmora. Cukup yang sederhana saja, singkat padat. Ini ada satu teman yang join dengan saya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi adalah paparan dari Bu Titik yang sangat luar biasa. Karena saya nanti juga belum tentu bisa seperti itu. Oke, selamat datang Bu Susi. Ini teman-teman sudah banyak yang datang. Terima kasih atas partisipasinya. Untuk saya nanti akan membahas masalah Filmora. Saya yakin teman-teman di sini sudah sangat familiar sekali dengan Filmora atau bahkan dengan Viva, bagaimana cara editing dan seterusnya. Saya share screen dulu ya. Oke, share screen saya kelihatan Google-nya, Nje? Iya, kelihatan. Oke. Langkah awal bagaimana cara Filmora? Filmora nanti ada 2 yang bisa kita gunakan. Kalau di kehidupan sehari ya, kalau di HP kita pakai Filmora Go, kalau di laptop menyesuaikan ya. Kayak Bu Titik kemarin pakai Filmora yang 7, tapi bisa juga Filmora yang ke-9. Jadi kita cari dulu Filmora 9. Nanti tergantung berapa bit dari laptop PC panjenengan. Jadi kita download. Jadi kita download dulu. Misalkan kalau panjenengan belum punya APK-nya, nah jadi di sini nanti gambarnya seperti ini. Kita free download bisa, atau langsung download di sini juga bisa. Sign in juga bisa. Monggo terserah panjenengan yang mudah yang mana. Itu hanya untuk istilahnya bagaimana mencari APK-nya. Ya, sebelumnya ngapunten tadi ada sinyal yang terputus, bukan hanya sinyal. Saya ulangi sebentar karena kebetulan tadi share saya yang pertama itu tentang Filmora, yang tershare adalah WA saya. Jadi mohon maaf. Nanti di sini panjenengan cukup simpel sih sebenarnya, tinggal file sama import media file, tinggal panjenengan pilih. Karena kebetulan di sini saya kemarin sudah nyiapkan. Bentar nih. Sudah nyiapkan untuk datanya. Untuk yang video mentah saya biasakan ada, ini kebetulan lumayan besar untuk video saya. Jadi nanti saya potong aja. Terserah panjenengan pilih yang 1080 atau 920, ini hanya untuk istilahnya resolusinya. Misalkan yang awal, kemudian tadi kita masalah di efek misalkan seperti ini, kemudian insya Allah kalau untuk Filmora yang 9 ini ataupun yang 7 atau yang berapapun, walaupun gratis, fitur-fitur yang disampaikan juga sangat luar biasa. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kita pingin title, bentar nih. Jadi untuk title, kita misalkan kebetulan di sini saya pakai
Ada yang opener tadi, saya ganti guys, misalkan saya ganti ini, kita drag ke sini. Tinggal kita main drag-drag mawon sebenarnya. Misalkan di sini saya tuliskan nama saya. Jadi cukup seperti ini, kita oke. Nanti munculnya bagaimana? Oh, kebetulan karena masih di posisi sini, bisa kita geser. Kita edit bisa. Jadi ini cukup, kita drag ke tengah. Kalau misalkan wajah saya kok enggak kelihatan, ini bisa dibawa ke atas. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau cutting, misalkan oh saya ingin motong yang sebelah mana ya, ini cukup seperti ini. Jadi cukup di-cut. Nah, yang di-cut di-drag aja. Kalau panjenengan pingin ngedel, cukup delete. Sudah. Nanti ini di-drag lagi, misalkan oh ternyata masih ada, cukup di delete. Jadi nanti cukup singkat, padat, memikat, dan jelas. Jadi cukup seperti ini. Ini pingin kita openernya kok sangat lama ya. Jadi nanti misalkan pingin diperpendek juga sangat, ini dipindahkan saja. Jadi cukup saya contohkan yang pendek mawon. Nah, ini tadi kebetulan di sini. Nah, jadi seperti ini. Mohon maaf agak tersendat-sendat ini kayaknya ya, karena pembagian bandwidth-nya. Nah, kemudian kalau untuk closing sendiri, ini kita oke dulu. Kalau untuk end credit terserah panjenengan, tinggal pilih yang mana. Jadi misalkan kayak saya pingin buatnya kayak di TV. Misalkan oh steeringnya siapa, kita lihat di sini steeringnya kebetulan ada 4 misalkan. Oh kita ganti, itu bisa. Steeringnya ada 4 misalkan. Jadi seperti itu. Nama 1, misalkan di sini ada nama 1. Karena kebetulan kecil-kecil nih Bapak Ibu, kita lihat misalkan di sini kita ganti 3. Kemudian yang bawah kita del. Ini cukup seperti ini. Karena kebetulan kecil-kecil, jadi agak susah untuk modelnya juga. Jadi ini sudah ada, kalau kita lihat, nah, jadi sudah. Nah, ini bisa panjenengan ganti sesuai dengan nama panjenengan. Kalau misalkan kita oke lagi, kalau misalkan panjenengan pingin nambah lagi, ya cukup audio misalkan. Kemarin saya ada beberapa audio, ini juga tinggal drag aja, tinggal kita pilih. Misalkan yang belakang pingin kita cut, cukup sampai di sini. Ini di-cut aja, di delete. Jadi nanti selain suara saya akan muncul videonya. Jadi kayak gini. Jadi suara saya akhirnya tidak kedengaran. Kalau pingin suaranya yang depan aja, tinggal panjenengan drag mawon kayak gini. Jadi nanti openernya masuk. Nah, jadi kayak gitu. Ini versi singkatnya nggih Bapak Ibu, nanti termasuk untuk kemudian yang selanjutnya adalah transisi. Ada berbagai banyak macam transisi yang bisa panjenengan gunakan untuk atau perpindahan ya, bahasa sehari-harinya. Jadi transisinya kayak gini. Kalau kita lihat, nah, kalau kita lihat, jadi transisinya. Jadi kayak gitu. Karena kebetulan di sini memang ada beberapa video yang beda konten. Jadi mohon maaf, tapi setidaknya panjenengan bisa menggambarkan. Kemudian selain video apa bisa untuk gambar? Untuk gambar juga bisa, jadi cukup kita import media juga bisa. Jadi import media bisa, kita cari gambarnya. Kemarin kebetulan saya ada gambar terkait tugas. Nah ini, misalkan anime, kita cukup open aja. Nah tadi di sini gambarnya sudah ada. Cukup mana ya yang saya pakai, itu panjenengan drag langsung. Jadi di drag
Misalkan oh gini. Jadi nanti munculnya ketika ini ada gambar. Ya, campur aduk ya Bapak Ibu. Jadi campur aduk. Sebenarnya ini bisa diperkecil, dimasukkan bisa. Atau biasanya saya buatnya gini Bapak Ibu. Jadi ini kebetulan tak drag, tak taruh di sini di antara. Ini tak del dulu misalkan. Oh. Jadi setelah animasi misalkan oh saya kok pinginnya setelah ini sebelum masuk di transisi saya ini adalah namanya. Tak agak perpanjang dulu. Nah, pertama adalah karena amanat. Tadi di mana nggih? Ini stock breaker apa-apa? Kita tadi opener, kemudian ini ada perpindahan yang dimaksud dengan sekolah. Jadi kalau panjenengan misalkan ya cukup seperti itu saja Bapak Ibu, sebenarnya kalau editing ini cukup mudah, yang penting panjenengan kontennya dulu ada. Karena yang jelas untuk editing ini gampang. Cuma hati-hati terkadang HP atau laptop yang tidak support akhirnya merusak suasana hati nih. Jadi kayak gitu. Mungkin kalau ada yang ditanyakan monggo, sebelum saya nanti masih ada waktu 10 menit. Bagaimana cara ekspornya? Ekspornya cukup simpel Bapak Ibu, jadi cukup jenengan klik ekspor yang ada di sini. Semoga saja agak cepat. Nah, ini ada gambarnya. Mohon maaf karena saya pakai Filmora yang saya pakai yang gratis Bapak Ibu, jadi mohon maaf nanti ada watermarknya. Tinggal continue. Nah, di situ nanti tinggal kita pilih seperti yang kemarin dari mentornya. Hati-hati kalau ngasih nama, hati-hati kalau menyimpan. Kadang karena kita lupa, maklum kan 30 ke atas itu sudah agak lola ya. Jadi misalkan kita simpan dengan nama kita atau tugasnya apa. Misalkan saya nyimpen di mana ya, cukup diklik di save to. Jadi nanti di save to ini tinggal diklik dipilih, misalkan oh saya pengen di D ya. Misalkan kebetulan saya laptopnya ada virusnya, misalkan kita select folder terserah di folder apa, cukup di D aja. Kemudian tinggal kita pilihannya banyak Bapak Ibu. Jadi untuk formatnya ada 3GP misalkan kalau pingin yang kualitas rendah. Ada MP3 kalau nanti pinginnya saya cuma pingin dengar suara saya saja ya. Ada MP4 itu yang mungkin terbiasa bagi Bapak Ibu yang kemarin disarankan. Ada AVI, kalau AVI itu biasanya audio dan lain sebagainya itu tidak jadi satu. Nah, jadi cukup nanti di ekspor. Untuk ekspor memang butuh waktu Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, jadi butuh waktu di sini misalkan oh di sini kebetulan membutuhkan waktu sekian menit. Jadi seperti itu. Kalau jadi pesertanya ikat, pulau, ambil, ya, noise-nya lagi. Mohon maaf ada ini. Sebentar ada noise lagi ya Bapak Ibu. Jadi itu gambarannya secara sederhana. Yang terpenting satu, ketika kalian panjenengan misalkan mau buat editing seperti ini, kenapa kok perlu sih untuk apa editing selama masa pandemi ini? Kadang kalau kita mau menjelaskan ke anak, apalagi materi fisika, kalau nggak face to face kadang masih susah. Jadi ini adalah salah satu solusi yang mungkin bisa panjenengan gunakan juga, baik untuk mata pelajaran apapun. Ya cuma harus belajar. Oke, teman-teman, Bu Ika. Jadi pertanyaan pertama, ini untuk panjenengan aja atau dua-duanya bisa mengendal untuk Bu Titiknya? Tadi Bu Titiknya. Nanti saling melengkapi Pak, insya Allah, karena kebetulan untuk materi sebenarnya sama aja. Jadi nanti Allah semuanya sudah bisa, ya sedikit-sedikit belajar, insya Allah bisa menjawab. Oke, sama-sama kita sharing. Ngapunten Bu Ika. Untuk Bu Titik tadi, walaupun belum sepenuhnya kami menerima materi yang nangkep 100%, tapi ada sedikit yang saya tangkap seperti tadi model pembelajarannya mirip-mirip mind mapping gitu nih, peta konsep gitu nih. Sepertinya gitu nih. Untuk Bu Titiknya, Bu Titik tadi. Apa namanya?
Itu apa fungsinya Tadi- hampir-hampir sama gitu untuk Matur nuwun. Untuk sementara itu nanti Bu Ika setelah ini insya Allah saya Ya, tanya. Pak. Matur nuwun. Terima kasih Pak Heru pertanyaannya. Sebenarnya aplikasi Prezi ini itu yang diajarkan di Gobuk Jatim Cerdas itu kemarin adalah contoh untuk presentasi. Tadi kan saya buka ada beberapa yang bisa kita lakukan tidak hanya untuk presentasi, tapi yang dibahas kemarin di Gobuk Jatim Cerdas itu untuk presentasi. Memang benar ini bisa digunakan untuk mind mapping pembelajaran kita, untuk materi-materi kita yang akan kita sampaikan ke peserta didik di tengah-tengah pandemi COVID ini. Karena semuanya kan pembelajaran dengan menggunakan daring, maka Bapak Ibu bisa mengirimkan materi dengan menggunakan mind mapping tadi dengan aplikasi Prezi. Kemarin pada kegiatan Gobuk Jatim Cerdas ini kami diberi tugas untuk membuat atau apa ya, materi yang kami buat itu dari fitur-fitur rumah belajar. Begitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Heru. Matur nuwun. Nggih, jelas panjang sudah. Mungkin sedikit menangkap. nambahin ya Pak Heru terkait dengan Monggo, Vika. punyanya Filmo apa Prezi. Prezi itu hampir mirip dengan Suwe, Pak. Jadi hampir mirip dengan Office 365 yang kemarin kita belajar bareng. Itu materinya tentang Suwe. Jadi hampir mirip dengan itu. Oh, berarti nanti melalui link juga Vika ya? Nanti melalui link itu sistemnya juga online juga Pak. Jadi nanti online, kemudian hampir sama nggih. Tapi sebenarnya ada sih yang offline, cuma karena kebetulan kalau yang offline itu juga berbayar, akhirnya dari pihak Gobuk dari kemarin dari arahan dari Pak Rahmat sebaiknya pakai yang online. Tapi kalau untuk istilahnya cepet enggaknya itu tergantung dari bandwidth panjenengan atau kecepatan internetnya. Makaten. Oke, cukup jelas. Ya, matur nuwun. Monggo selanjutnya kalau ada pertanyaan lain, tadi Pak Heru mungkin bertanya-tanya dengan saya terkait dengan Filmora. Kalau yang lainnya saya yakin untuk teman-teman yang suka editing paham banget. Ya, matur nuwun Vika. Yang panjenengan memang kami betul-betul dari awal betul karena bukan ahli editing kami. Kalau Bu Evi barangkali sudah. Kalau saya terus terang dari awal betul. Untuk Bu Ika tadi, untuk penangkapan saya itu jenis model pembelajaran juga sepertinya Vika. Itu yang panjenengan sebenarnya bukan model pembelajarannya sih Pak, tapi bagaimana misalkan gini, pada kita aplikasi ke kolaborasi dengan yang lain ya. Misalkan gini, panjenengan ketika buka Suwe itu kan ada video yang bisa dimasukkan di situ. Ketika video dimasukkan itu, kita kan tidak mungkin ketika record itu langsung jadi, mesti ada beberapa trouble kan. Istilahnya openernya mungkin trouble, ketika materi kadang ada yang ternyata saya salah menyampaikan atau masih kurang benar. Itu jadi itu untuk proses pengeditan mawon. Jadi untuk gabung-gabung. Kalau di panjenengan mungkin anak-anak lebih familiar dengan Viva. Ya, jadi familiar hampir sama Pak. Dan master itu juga bisa. Betul. Tapi kebetulan untuk bahasa Inggrisnya, untuk bahasa Inggris kami tadi, untuk bahasa Inggris, sepertinya bisa juga diterapkan bukan untuk fokus editnya aja, barangkali untuk medianya. Tadi kok saya dengar juga panjenengan bisa memasukkan, bisa mengekspor mungkin dari YouTube, dari apa sumber. Bahkan kalau saya kemarin itu ngambil dari apa itu animasi, Bika. Kalau bahasa Inggris lebih identik animasi itu lebih cepat menangkap siswa kita itu. Itu gimana Bu Ika? Tadi, jadi mengekspornya kan kadang kebesaran apa ukurannya tadi panjenengan jangan jelaskan, tapi mungkin saking cepatnya saya belum nangkap juga. Misalkan kita mengekspor dari YouTube, itu gimana Bu Ika prosesnya untuk ngambil gambarnya? Sebenarnya untuk istilahnya bukan kapasitas sih. Tadi ukuran video atau audionya memang ada yang hanya misalkan 3GP ya, kita kenal kalau 3GP itu ya hanya sebatas itu. Kalau misalkan di HP memang
kadang tidak pecah, tapi kalau kita share-nya di PC, laptop, dan lain sebagainya, kadang sudah pecah. Jadi saran saya, kalau misalkan biar mudah di anak-anak juga bisa diakses, itu pakai yang MP4 atau MP4. MP4. Oke, kalau yang AVI itu bisa, tapi AVI itu biasanya digunakan kalau zaman-zaman kita dahulu ada DVD, ada VCD, DVD ya, jadi pakai DVD itu pakai AVI bisa. Tapi kalau yang langsung bisa akses tanpa gabungan beberapa file, langsung pakai MP4. Mungkin teman-teman yang lain. Saya mau menambahkan sedikit. Pak Heru. Ini begini, untuk Gubuk Jatim Cerdas itu sebenarnya bertujuan untuk agar MGMP di tiap-tiap kabupaten itu bisa tetap berjalan dan bisa tetap produktif. Artinya meskipun di tengah-tengah pandemi kita tidak disarankan harus physical distancing, tetapi MGMP tetap berjalan. Sehingga di kegiatan Gubuk Jatim Cerdas itu materi-materi yang disampaikan itu adalah materi-materi untuk pembelajaran bisa diterapkan ke peserta didik kita dan juga untuk menghidupkan untuk pertemuan MGMP itu sendiri. Contohnya materi kita di Gubuk Jatim Cerdas itu ada 5. Yang pertama adalah ada Webex. Itu kalau kita tidak bisa tatap muka langsung pada saat pertemuan MGMP, maka kita gunakan Webex. Yang kedua ada Prezi tadi, bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran juga bisa. Ada Filmora yang disampaikan Bu Ika, itu juga bisa kita jadikan media pembelajaran. Terus ada satu lagi tentang pembuatan game dengan Excel, itu juga kita bisa sampaikan ke peserta didik. Dan yang terakhir adalah diseminasi di MGMP kita masing-masing. Itu yang dibahas. Jadi memang Gubuk Jatim Cerdas diperuntukkan untuk tetap menghidupkan MGMP salah satunya, dan juga untuk pembelajaran daring yang kita lakukan saat ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi, terima kasih Bu Titi paparannya. Jadi monggo yang lainnya kalau misalkan ada pertanyaan, saya yakin memang pripun ya, saya sama Bu Titi juga masih belajar terus total. Monggo yang lainnya kalau sampun Bu Titi mungkin ada sedikit ulasan yang ingin disampaikan atau sudah cukup? Sudah cukup Bu Ika, saya kira. Terima kasih. Matur suwun Bapak Ibu, ngapunten mengganggu waktunya, ngapunten mengganggu paket datanya. Mohon maaf kalau penyampaian saya sama Bu Titi kurang berkenan. Saya yakin saya masih banyak sekali istilahnya butuh belajar, apalagi untuk editing, karena memang teman-teman yang lainnya sudah seringkali atau familiar dengan editing. Kalau saya itu biasanya apa adanya, bukan ada apanya. Jadi terima kasih. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga terima kasih banyak Bapak Ibu. Ampun G, itu adalah video diseminasi kami dari Gubuk Jatim Cerdas gelombang 2. Terima kasih untuk yang selanjutnya, untuk yang gelombang-gelombang selanjutnya, semoga lebih baik lagi, kemudian Gubuk semakin baik lagi, sampai gelombang 5, kita bisa, walaupun dalam kondisi yang pandemi, kita tetap bisa mengajar walau dalam kondisi yang seperti ini. Terima kasih, bye-bye.